Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarta. Ini mohon maaf di tempat saya hujan nih, nggak kedengaran suaranya. Iya sama Pak, saya juga baru reda Pak. Apa? Di rumah saya juga baru reda Pak hujannya. Iya, ini hujan lebat banget di tempat saya nih di BSD. Buka videonya mas, buka videonya. Oh iya oke Pak. Monty, tolong buka videonya. Oke, Monty kamu yang itu yang ujian sidang sama saya apa? Saya ujinya. Lalu bimbing siapa? Pembimbingnya Pak Dik-Dik. Gak kedengar suara? Pak Gak Dik-Dik, kedengar. Pak. Apa? Pak Dik-Dik. Oh Pak Didik ya. Coba kamu buka share-nya. Yang saya rubah apa saya berita cara coba berita caranya. Oh iya, sebentar. Berita caranya. Yang saya rubah apa? Judulnya Coba ini kamu di berita cara itu dibuat dosennya siapa namanya yang disuruh rubah apa saja berita cara itu. Masa gitu berita caranya? Nama dosennya mana nggak ada. Mana nama dosennya? ya Pak, nanti saya perbaiki. Nanti Soalnya nggak kemarin dapat formnya kayak gini, di Pak. rekomendasinya itu nama dosen siapa? Iya, Pak. Nggak jelas tuh. Saya kan udah lupa. Iya, Pak. Ya coba tulis nama siapa penguji siapa aja tuh. Saya siapa lagi? Bapak sama Bu Asri. Siapa? Bapak Pak Sparta sama Bu Asri. Bu Asep siapa nggak jelas ini. Bu Asri, Bu Asri. Oh Bu Asri ya. Coba kalau nggak pakai ini bisa nggak pakai ini. Coba deh nggak kedengaran deh. Lebih jelas, Bang, Pak. Nah, coba jadi kamu tulis Halo. itu yang Sparta T2 yang mana saya tanya Kenapa, itu. Pak? Pertanyaan saya mana? Di rekomendasi itu ngerti nggak? Di rekomendasi ini Ya. kan ada rekomendasi kamu tampilkan tuh, ada rekomendasi kolom rekomendasi. Ya. Ngerti nggak? Kamu tulis Sparta titik dua yang saya tanya yang mana aja kan nggak ada situ. Ya, Pak. Nanti saya edit, Pak. Coba kamu tulis ya. Saya mana tahu mana ingat saya tuh. Nah, kalau rekomendasi itu kan tulis nama dosennya titik dua satu apa yang saya tanya. Ini nggak ada. Baik, Pak. Nanti saya perbaiki. Di rekomendasi itu kamu buka, kamu rubah di rekomendasinya itu di form bukan di sini di form itu di form rekomendasinya. Formnya ini udah PDF, Pak. Nanti saya harus pakai Minta laptop minta yang satunya lagi, Pak. minta award sama dia. Di siapa nih? Pak, ini saya catat di Word dulu. Nanti saya perbaiki ke formnya ya, Pak.
kalau yang dari semua kemarin dari Nah, sekarang nomor 1 yang kau rubah mana nomor 1 itu? ini Pak, kemarin kan pengaruh Oh iya, ya. Terus nomor aset 2, nomor 2 nomor 2 apa tadi itu? variabel operasional yang harus lebih rinci Pak. Mana? Ini Pak. Seperti itu Pak. Di sini saya sebelumnya saya kan nggak jelasin sedetail ini, terus saya detailin lagi Pak. Oke, gimana? Kemarin kan saya cuma satu paragraf, terus langsung Ini tadi berapa ini? Mana? Penjelasan mana di luar itu? kenapa Pak? Penjelasan mana? Ini Perlu penjelasan. dijelaskan itu. Ini udah saya jelasin satu-satu Pak dari Dependen variabel ya. Terus dependennya. pelan-pelan. Oke. Rumus OE-nya kamu nggak tulis ini. Rumus OE-nya apa? Apa Pak? Rumus OE-nya di mana? Penjelasan di mana? Rumus OE-nya? Rumus Roy sebelumnya udah Itu saya dijelasannya- jelasin dijelasin di di bab sini. 2 Pak. Ya dijelaskan mana? Di bab 3 juga. Di bab 3 dijelaskan. Bab 3 tadi mana? Bab 3 tadi mana? Ini bab 3-nya. Definisi variabel. Apa? Ukuran OE-nya mana? Ukuran OE-nya mana? Ini. Kamu ngiringan-ngiringan gimana sih itu? Ini Pak. Bukan itu, bukan di tabelnya, penjelasannya. Ngerti nggak? Ini OE-nya diukur gimana? Menurut siapa? Lu pakai. Tulis ini. Ya. Tambahkan ukuran OE, rumus OE. Tambahkan ukuran OE. Nah, juga variabel dependennya mana? Udah. Variabel dependen. Juga sama tuh ya. Sama tuh, tulis rumusnya. Itu menurut siapa itu? Nanti Pak. tulis menurut siapa? Itu variabel kontrol. Kontrol mana? Tulis juga rumusnya ya. Ya. Rumus itu kamu rinci ya. Misalnya rumus tuh, kalau pakai rumus ada penjelasannya ya. Iya Pak. Nah, terus apa lagi itu? Setiap tabel dan gambar harus ada penjelasannya. Sudah Mana saya itu? kasih penjelasan Pak. Sebentar. Yang ini contohnya, contoh gambar ini. Ya, penjelasan mana? Ini Pak. Ya, terus
Itu aja tabelnya. Iya, kemarin hanya ini Ya, sih, terus Pak. terus apa lagi itu? Terus tambah citation Tuh, tulisan tuh, 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 dosen. tuh, tuh, belum baca, tadi belum baca tuh. Tadi apa tuh belum baca? Mana lagi tuh? Yang mana, Setiap Pak? akhir. Saya belum baca, jangan Oh cepat-cepat iya. di itu. Pengiriman kalau dalam bentuk apa nih pengiriman apa? Citizen, bertulisan dosen pembimbing. Mana tuh? Dosen pembimbing sama pembahas mana? Referensi. Kemarin sebentar ya, Pak. Referensinya udah bikin. Bikin, Yang Pak. mana tuh? Ini kemarin saya masukin yang ini, Pak. Ya, terus di Kalau itu pakai apa? Mendeley. Pakai mendeley ya. iya pakai Mendeley, Pak. Ya, daftar itu, daftar pustaka lihat. Ini, Pak. Pelan dari atas. Dari awal. Oke. Ini satu spasi itu. Satu pustaka satu spasi. 1,5, Pak. Satu spasi. Kamu gimana sih ngelawan? Satu spasi sih bilang. Oh iya, Pak. Gimana sih kamu nggak ramah banget nih? Banyak senyum dong, jangan cemberut itu, nyiring lagi itu. Satu spasi, udah. Iya. Terus apa itu? Itu sama ke kiri kanan. Kiri kanan sama. Itu ya udah. Terus ke bawah. Udah. Nah, kamu kirim perbaikan sama saya ya. Iya, Pak. Kirim perbaikannya yang draft yang ini sampelnya sama ini sama berita caranya, tapi lu bentuk Word ya, iya, bentuk Word. Ya. Iya, Pak. Nanti Ya, saya oke. kirimkan. Makasih, Pak. Ya. Kamu susah nih, wajahmu cemberut melulu aja, malas liatnya. Gak ramah aja. Nggak boleh gitu, kalau kamu wawancara pasti ngelulus kayak gitu. Wajah kayak gitu tuh. Gak ramah, cemberut, nyiringai begini. Agak gitu tuh, nggak boleh gitu tuh. Ya, Iya, Pak. wawancarai susah kamu itu. Udah keluar aja, udah selesai. Nah, kamu si Ahmad Yanda kamu apa? S2 ya? Iya Pak, baru masuk Pak, masih Oh, baru UAS masuk sih, ya. semester 3. Pak, maaf sebelumnya Pak Epi dari S2 juga lagi nungguin di ruangan Pak, tinggal di approve sama Bapak. Apa? Ini ada lagi tunggu di waiting room Pak Epi. Iya. Ya tolong di approve Pak. Gimana tuh? Ini gimana? Maaf gimana Pak? Kalau saya Asep gimana? Yang mana nih? Waiting room nggak ada? Ini Waiting room dibilang nggak ada. Hah? udah standby sih Pak di Google Meet sih, Pak Epi namanya, Epi Suryadi. Nggak ada. Nggak Yang ada. mana nih? Nggak ada. Coba saya kabarin di grup ya Coba Pak. deh masukin lagi. Coba masuk lagi. Mungkin dia sempat Asep dia udah keluar tuh. Coba masuk lagi deh. Belum Bentar ya masuk Pak, saya deh. info ke Pak Epi ya. Iya, info masuk lagi deh. Apa kabar Pak? Ya Sehat baik. Pak? Udah kasih tahu dia. Udah sih Pak, udah kasih tahu Pak. Oh iya. Lagi Nah, masuk lagi. kamu di S1 punya apa? Saya teknik industri pertanian Pak di IPB. Oh, IPB ya. Jadi sekarang mau ambil Iya. topik apa? Saya sih coba lihat penelitian dari mahasiswa Bapak sebelumnya ya Pak. Ya. Itu ada mengenai dampak risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, mungkin Iya. saya mau coba untuk research gap, tapi saya fokusnya di bidang perusahaan pertambangan sih Pak. Boleh. Saya sih mikirnya gitu. Atau ada Bapak rekomendasi lain Pak? Enggak, saya kalau tesis dari mahasiswa, saya nggak mau desa nanti masih bisa nanti. Ya bisa kamu lah. Oh gitu. Iya. Ya udah. Kalau minta desa nanti kamu nggak bisa, saya disalahkan nanti. Satu Enggak mahasiswa Pak, aja. ini kan Yang kamu mau kuasai mana? oh gitu. Kan
Kan ini kan Iya, maksudnya dari saya kan pertambangan, cuma saya sebenarnya lebih menguasai pertanian sih Pak, perkebunan sih. Baiknya terserah saya, gimana ya Pak? terserah. Kalau risiko bisnis terhadap industri perkebunan juga boleh, terserah. Boleh ya Pak? Boleh, boleh terserah aja. Oke. Yang Mungkin mana kamu kuasai. saya ke sana kali ya Pak arahnya Pak. Jadi fokusnya ke perkebunan sawit mungkin ya Pak. Boleh ya? Jadi gini apa, tesis itu bisa studi kasus, bisa data empirik berbagai perusahaan ya. Bisa juga kualitatif yang sifatnya menguji konsep ya, bisa juga. Tapi banyak kan mahasiswa itu S2 itu adalah studi kasus sama studi empirik. Misal tadi itu studi empirik kamu lihat risiko personal terhadap perusahaan apa pada industri, risiko personal terhadap kinerja perusahaan pada industri perkebunan boleh ya, boleh. Iya. Itu kamu lihat datanya kan gampang di bursa gampang. Itu anak IPB kan ekonometrik kuat tuh nggak ada masalah kan, nggak ada masalah. Iya insya Allah Pak, Ya, mudah-mudahan. nggak ada masalah. Jadi tujuan tesis gimana kamu lebih cepat lulus, ini yang kamu kuasai mana? Ya, objek penelitian Ya, mana kamu kuasai. Kalau risiko personal itu kan rumus gampang kan, rumus gampang ada di dalam perangkuan semua datanya. Ya, kemudian variabel itu ada data dalam perangkuan semua. Jadi kamu kalau ingin cari yang kuantitatif, semua data itu ada di dalam perangkuan. Udah cepat selesai itu ya. Mungkin Iya. 2 bulan selesai tesisnya, jangan lama-lama. Iya Pak, Ya. amin. Doakan Iya. Pak, mohon Tuhan ya Pak. Jadi kalau dia di perkebunan, kamu kan tahu sen dari perkebunan tahu kan. Misal contoh, kenapa risiko personal di perkebunan itu terhadap kinerja itu buah negatif, misalnya negatif kan makin tinggi makin itu. Kamu bisa ceritakan risiko personal di perkebunan itu seperti apa, karakteristik usahanya seperti apa, kamu bisa ceritakan itu. Nah, misalnya perkebunan apa, perkebunan macam-macam perkebunan, kamu bisa cerita seperti itu ya. Jadi itu Mbak Yanda, jadi kamu cari topik yang kamu kuasai ya. Jangan jangan yang saya kuasai, kalau saya kuasai tidak bisa lulus kamu. Iya Pak, siap Pak, siap. Jadi itu variabel utamamu risiko personal. Tambah lagi variabel lain kontrol. Pak. Apa? Jadi dampak risiko bisnis Pak. Risiko bisnis ya. Risiko bisnis itu kan variabel utamamu. Nanti tambah variabel kontrol lain kan? Iya. Variabel kontrol lain yang pengaruhi kinerja itu seperti misalnya size, leverage kan. Kemudian juga seperti apa lagi itu yang mempengaruhi kinerja. Ada banyak itu yang seperti ternyata leverage sama size ya. Nah, itu seperti itu ya. Itu sering dipakai oleh riset sebelumnya. Iya, baik. Jadi kamu lihat juga di penelitian sebelumnya variabel kontrol yang variabel kontrol itu adalah variabel di luar variabel utama kamu, tapi dia signifikan hasil riset sebelumnya sering signifikan mempengaruhi variabel dependen kamu. Ya. Oh, berarti mempengaruhi variabel independennya ya Pak? Ya Pak? Ya, berarti cari variabel yang mempengaruhi variabel dependennya gitu ya Pak? Iya, yang sering mempengaruhi, misal dependenmu kinerja misalnya, sering mempengaruhi kinerja itu kan variabel size, leverage ya. Itu variabel apa lagi itu yang variabel seperti profitability likuiditas misalnya, likuiditas itu sering mempengaruhi kinerja itu ya. Itu variabel 3 itu walaupun bukan itu kamu teliti, tapi harus kamu masukkan dalam persamaan penelitianmu supaya adjusted square-nya lebih bagus kan. Iya. Itu itu kamu pertimbangkan juga. Jadi kalau jadi judulmu cukup judulmu dampak risiko personal terhadap kinerja, cukup itu aja judulnya. Nggak usah dimasukin nama variabel kontrolmu, nggak usah dimasukin di judul ya. Iya Pak. Mungkin judulnya begini Pak. Apa? Mungkin judulnya begini ya Pak. Saya coba. Mana judulnya? Coba lihat. Sebentar ya Pak. Saya share screen ya Pak. Silakan. Oh sorry. Ini sebentar ya Pak. Ini agak ribet. Itu temanmu satu lagi Pak Joni udah masuk tuh. Satu lagi siapa ya temanmu? Udah masuk Pak Joni Pak. Hah? Pak Epi. Coba hubungi dia suruh masuk nih. Udah sih Pak bilang udah join sih. Udah join? Mana? Pak Joni Rusli join. Pak Suryadi. Pak Epi. Tadi dia masuk terlalu itu. Tadi udah Pak lagi. Tadi sempat abang tiap lain. Seru. Oke, mana judulmu apa ini? Dapat bisnis terus global. Kamu ganti pertama atau pertanian terserah kamu deh.
Oh iya. Ya terserah Bentar ya, kamu. Pak. Ya, kamu pertama untuk pertanian terserah. Perusahaannya ada berapa? Kalau di industri pertanian itu ada berapa perusahaannya? Listing. Saya sih kemarin waktu awal mau bikinnya pertambangan, Pak. Cuma kan barusan Bapak bilang lebih baik yang saya kuasai ya, Pak. Mungkin saya belum lihat sih, Iya. Pak, kalau perkebunan berapa banyak sih, Pak. Kalau pertambangan kemarin ada 11 perusahaan, Pak, yang listing di BI, Pak. Di Oh, BI, sedikit sorry. tuh, sedikit. Kalau yang perkebunan? Kemudian belum saya lihat lagi sih, Pak, kondisinya, Pak. Ya, Gitu. pokoknya gini, Mas. Kamu kalau perusahaan sedikit, kamu tahunnya lebih banyak tahunnya, Oh, ya. oke, Pak. Tapi jadi kalau misal kalau 11 ya, kalau 11 itu pasal kamu tahunnya paling tidak itu ada 6 sampai 10 tahun tuh, Oke, Pak. ya. 6 sampai 10 tahun, 10 tahun nanti kalau 11 kan 10 kan 110 katanya. Baru bisa join nih. Selamat siang, Pak. Ya, udah jumpa Suradinya. Gimana, 6 sampai 7 tahun. Apa Mas Enda? Untuk perusahaannya kalau salahnya kecil hanya 11 perusahaan, paling tidak 6 sampai 7 tahun untuk laporan Iya, keuangannya ya. 10 tahun, 10 tahun. Kalau bisa 10 tahun ya. 10 tahun. Kan kamu S2 kan? Oke, 10 Pak. tahun ya. Ya, 10 tahun jadi 10 tahun itu sampai 2019 aja karena 2020 itu kan Covid. Oke, baik, Pak. Datanya beda. Kalau Covid itu nanti kamu kalau coba dampak Covid kamu coba ngetes 2019 2020. Jadi kamu ada dua regresi, satu regresi yang 10 tahun sebelum 2020, 10 tahun kan melihat dampak Covid terhadap kinerja perkebunan. Misalnya 2019 2020 lihat aja secara rata-rata uji beda aja bisa juga ya. Maaf, Pak, uji apa aja, Pak? Uji beda. Enggak, kalau regresi kan ujinya uji T regresi kan. Oke. Uji T kalau kamu pengen lihat dampak Covid terhadap kinerja perkebunan, berarti kamu bandingkan 2019 sama 2020 kinerjanya pakai uji T aja, uji beda aja. Oke, Ya. Pak. Itu kalau supaya lebih dalam analisisnya, pakai analisis. Itu menarik sih ya, Pak. Iya, kan menarik itu kan perkebunan ada nggak dampak. Kan 11 kalau 11 perusahaan kan tidak bisa digunakan regresi, cuman pakai uji beda aja rata-rata kan. Oke. Di beda rata 11 di beda rata-rata aja. Beda nggak? Bisa beda nggak ROA 2019 sama 2020? Beda nggak risiko bisnis 2020 2019? Beda gitu ya. Tapi risiko Pak. bisnis itu ngukurnya harus banyak data itu. Jadi risiko bisnis itu kan dia standar deviasi dari suatu pengukuran ya. Jadi harus banyak data itu. Itu ya. Oke, Pak. Itu kamu cek lagi tuh yang mana kamu kuasai dan lihat juga jumlah perusahaannya. Perusahaannya jangan terlalu sedikit ya. Iya, baik, Pak. Kalau untuk yang perkebunan saya cek dulu ya, Pak. Ya, cek dulu ya. Ya, Enda ya. Ya, baik, Pak. Ada lagi kamu tanyakan? Bentar, Pak. Ya. Itu dulu mungkin, Pak. Oke ya. Oke, silakan Ya, Pak Joni ya, Rusli. Oke. Ini Pak Joni Rusli, silakan. Pak Joni. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Parta. Buka video Pak Joni, buka videonya. Ya, Assalamualaikum. Buka videonya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Buka nih. Udah. Waalaikumsalam. Silakan. Udah. Silakan mau bicara apa? Silakan. Proposalnya udah bikin, bab satunya udah. Saat putus sinyalnya. Itu proposalnya. Ada putus. Sinyalnya Pak John, sinyalnya itu kurang sinyalnya. Putus nih, keputus. Jadi kan lagi jelek nih. Iya, sinyal lagi jelek ya. Sinyal lagi jelek. Coba dipindah tempat, pindah ruangan. Jelas ya? Udah kedengaran. Tapi nggak bisa aja. Udah kedengaran. Screen. Udah. Hilang lagi itu. Oke. Sinyalnya Pak John, sinyalnya tuh putus lagi tuh. Atau Pak Suryadi dulu Pak, silakan Pak Suryadi. Oke Pak.
Gimana Pak Suradi? Bapak seangkatan Pak Iya, Joni sama, juga? Pak. Beda fakultas. Sama Pak Yanda? Ya. Seangkatan Seangkatan Yanda di juga, IBS silakan. ya, sama. Iya, BBS ya. Betul, Pak. Pak Yanda S1 dari mana Pak? Pak Suradi S1 dari mana S1-nya? Fakultas Hukum UNAN, Pak. Oh, Unan. Oh, yang Unan. Oh, yang kepada Pak telepon ya. Iya, Oh ya, sekampung Pak. kampung Ya. 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 Pak, Nah, proposal sudah sampai bab 3, Pak. Bapak bikin apa sorry. topiknya Pak? Topiknya apa? Bentar, Apa? Pak, saya tampilin. Sebentar, Pak, saya tampilin Ya, PowerPoint-nya, Pak ya. Iya, silakan Pak. Silakan Ya, Pak. share. Bisa Pak Suradi? Bisa, Pak? Kelihatan, Pak? Belum. Bapak ini apa yang ambil udah lagi loading Pak. Lagi loading Ya. Pak? Ya, nih. Yang apa ini apa bentuk Word ya Pak ya? Bentuk Word ya. Gimana, Pak? Oh, yang berbentuk Word, Pak. Iya, oke, silakan. Oke, bentar, Pak. Pak Sparta, saya izin live ini ya Oke, Pak. silakan Pak Yanda. Silakan. Banyak ya, Itu Pak. minggu depan. Halo, minggu depan selesai bab 1-nya ya, Pak Yanda. Iya, baik Pak, saya kejar ya Pak. Ya, bab 1 dulu ya. Siap. Makasih banyak ya Pak. Ini Assalamualaikum. kalau dalam sebulan ini selesai bab 1 sekitar 1,5 bulan selesai bab 1, 2, 3 ya. Iya. 1,5 bulan ya. Saya usahakan ya Pak Sparta. Iya. Oke. Terima banyak Pak. Ya, sama ya. Ini dalam Word atau ini PPT? Arta? Apa? Oh, Halo? di Word atau PPT? Di Word. Ya. Word. ya. Oke, coba. Ya. Oke ya. Silakan Pak Suradi, ini evaluasi penerapan key control self assessment dalam manajemen risiko personal. Di kasus pada revisi pinjaman khusus bank. Pak Suradi kerja di bank, Pak? Di Permata, Pak. Oh, Bank Permata ya. Bank Permata di Jakarta. Bintaro, Pak. Pusat Bintaro. Ya. Ya. Iya, Pak. Bapak udah ngerti nggak mengenai key control self assessment? Sudah, Pak. Sudah. Ya, itu yang diterapkan di Permata kan, Pak? Penerapan Betul, di Pak. Permata ya. Iya, betul, Pak. Terus juga risiko personal udah tahu Pak cara ngitungnya. Apa itu risiko personal? Kalau saya tidak yang hitungannya Pak ini Pak, di evaluasinya Pak. Saya pakai metode kualitatif Pak. Iya, kualitatif nggak apa-apa. Manajemen risiko personal Pak udah tahu? Secara global tahu Pak, tapi kalau hitung-hitungannya saya nggak ikut Pak. Oh nggak apa-apa. Nah, terus apa lagi Pak? Terus coba lihat lagi, terus Pak ke bawah. Oke. Jadi nanti data-data kualitatif dapat di Bank Permata ya Pak ya? Betul Pak. Di tempat cabang Bapak bekerja? Ya, di kantor pusatnya Pak. Oke. Oh, kantor pusat ya? Iya. Jadi apa nanti udah minta izin ke mereka? Saya sih lakukan sendiri aja karena ini kerjaan di tempat saya sih Pak. Oh iya. Oke. Kan nggak ada data angka-angka nggak ada kan Pak? Nggak ada kan? Nggak ada angka-angka. Nanti saya berupa data grafik aja Pak. Iya. Deskripsi ya. Iya. Jadi soalnya kalau pakai angka-angka harus pakai izin Pak. Saya nggak pakai angka Pak. Saya paling nanti misalnya ada jumlah sekian gitu aja. Ya, angka-angka itu boleh sepanjang laporan keuangan dipublish ke publik, nggak ada masalah, nggak usah pakai izin. Biasanya kalau Bapak ambil data laporan keuangan nggak ada masalah. Tapi kalau data internal yang sifatnya angka, internal yang sifatnya publish, saya izin ke mereka. Oke Pak. Karena ada kasus nih Pak, ada kasus dulu bimbingan saya juga Pak, bimbingan saya. Jadi saya tanya, ini kamu menghitung apa risiko, kamu menggunakan self assessment di dalam perusahaan itu. Nah, berarti kan data internal. Kalau orang luar nggak bisa ngambil data ini. Di mana kamu dapat data? Wah, teman saya Pak, teman saya di bank itu ya. Terus, waduh, saya nggak bisa jamin nih. Bilang kalau nanti ada ketahuan, gimana nanti pasti marah orangnya nih. Terus dibilang nggak apa-apa Pak, teman saya udah oke. Nah, kebetulan pada saat ujian Sempro, yang uji itu salah satu dari direksi dari bank itu.
Waduh. ketahuan. Ketahuan disuruh rubah lagi proposal, jadi dirubah lagi. Jadi rubah lagi itu habis itu nggak datang lagi tempat saya. 7 bulan datang ke tempat saya, baru dia bikin baru lagi. Jadi saya tanya lagi dulu ke Bapak di awal nih, apakah izin nggak ini ya? Iya Pak. Kalau ini datanya Ya, itu bukan aja. berupa data financial sih Pak, nggak ada data financial sama Ya. sekali Pak. Ya nggak apa, kalau itu oke ya. Iya Terus Pak. ini coba daftar isi Pak, daftar isi Pak, daftar isinya. Ini Daftar isi coba pelan-pelan. Latar belakang, penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, oke, yang B apa? Coba lihat B Pak. Bab 2. Bab 2 ke atas lagi. Bab 2 ada itu. Kajian pustaka, risiko dan manajemen risiko. Risiko dan manajemen risiko. Manajemen risiko perbankan. Risiko personal perbankan. The line of defense. The control self-assessment. Kemudian mungkin sebelum risiko itu mungkin tambah dulu perbankannya Pak. Perbankan dulu. Kalau di tulisannya sudah Pak? Ada. Enggak, khusus ada bagian sini tentang perbankan di kajian pustaka itu. Oh, tetap di Yang sini Pak. Jadi yang paling atas Pak. Belum atas perbankan. Oke Pak. Ya, tentang perbankan ya. Oke. Langsung ketik enter nanti bikin perbankan. Enter aja. Perbankan. Udah itu aja. Nanti Pak lihat definisi perbankan, teori perbankan, itu produknya apa saja itu ya. Singkat aja Pak ya. Oke Pak. Referensi buku-buku perbankan. Siap, Kemudian Pak. yang bab 3. Nah, ini saya belum tulis nih Pak. Bab 3, objek penelitian, dasar penelitian, proses pengumpulan data, analisis data. Analisis data itu Bapak ini kan analisis kan kualitatif Pak ya. Iya, betul Pak. Analisis data apa ya deskriptif aja, deskriptif analisis. Saya deskriptif aja, analisis deskriptif kan. Oke, betul Pak. Ya kan deskriptif aja kan? Iya. Apa nggak melihat hubungan sebab akibat kan? Deskriptif aja. Iya, deskriptif aja betul Pak. Iya itu analisis data deskriptif aja. Ya 34 itu Pak. 34 itu nggak usah 341, 342 analisis data itu cukup itu aja. Enggak, analisis data jangan pakai di situnya. Itu udah cukup, cuma nggak usah pakai 341, 342. Jadi di mana Pak? Oh, jadi gini aja, cukup gini aja. 341, analisis data. 341, 342 nggak usah tuh, 341 nggak usah. Kan kalau Pak jelaskan ya analisis data itu jelaskan aja di situ. Oke Pak. Jadi disebutkan aja. 343 hapus ya. Itu analisis apa? Ceritakan aja bahasanya ada berapa jenis analisis data. Ada 1, 2, Papa pilih yang deskriptifnya kan. Analisis data itu macam-macam. Ada deskriptif, ada yang analisis causal effect, sebab akibat, menggunakan regresi, multiple regresi, ada macam-macam kan. Nanti Pak lihat di buku metode penelitian Pak. Metode penelitian ada itu. Itu apa katakan situ apa pilih yang mana? Pilih deskripsi statistik, pilih analisis deskriptif. Kenapa? Bapak melihat secara kualitatif aja. Studi kasus. Terus yang di bab 1 coba lihat bab 1 Pak. Bab 1 coba. Isi bab 1, daftar isi bab 1. Daftar isi dulu Pak, daftar isi bab 1. Daftar isi tadi Pak, daftar isi tadi. Daftar isinya yang tadi itu. Udah Pak. Itu. Bahkan ini masalah tujuan penelitian ya. Terus yang bab 2 kajian pustaka, enggak ada di bab 2 itu enggak ada hipotesis Pak ya, enggak ada hipotesis ya. Betul, enggak ada hipotesis Pak. Pemaparan kasus. Pak itu tambah lagi Pak 217. 22 enggak ada Pak. Kajian pustaka di 2 enggak ada tuh, pemaparan kasus nanti di bab 3. Oh, oke Pak. Bab 2 enggak ada tuh. Dua-dua itu sistematika 22 tadi itu sistematika 22 sistematika apa? Tulisan. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ya. Penelitian. Ini Bapak lihatlah bikin apa flowchart itu dari pertama apa
Jadi Oh. kerangka pemikiran itu yang pertama step-step penelitian Bapak apa yang Bapak lakukan stepnya ya. Step penelitian 21 2.21 2.21 Pak. Dua Itu Pak. Bukan. dan 500. 2.2 22.1. Oh, 22.1. Iya. Enter. Dua titik tiga. 2.2. Nanti saya robah deh Pak. 2.2.1 ya. Itu. Oke. 1 langkah-langkah penelitian, langkah-langkah penelitiannya, langkah-langkah proses penelitiannya, ya. Oke Pak. 2.2 Ya. kerangka pemikiran penelitian, kerangka variabel penelitian, variabel. Oh tetap ada Variabel variabel ya penelitian. Pak? Ya variabel Pak ada, variabel ada 2, variabel Pak, variabel apa yang risiko apa? Risiko apa tadi? Risiko operasional. Iya. Operasional itu variabel. Tapi apa itu juga yang kedua variabel Pak, key control self assessment itu variabel juga namanya. Oh, Itu oke. variabel. Tapi Iya, bukan itu jelaskan. variabel dalam arti kuantitatif ya Pak ya? Bukan. Oke. Penelitian ya. Udah ada yang ke Apa lagi Pak? terus 2.2.3 itu gambar kerangka pemikiran penelitian. Kerangka gambar. Kerangka pemikiran itu kerangka penelitian. Udah itu aja. Nanti kerangka penelitian mau bikin gambarnya lah kan. Oh, Ya. oke Pak. Skema penelitian itu ya Pak? Iya. Oke. Pak, yang 217 nggak jadi berarti Pak Sparta? Itu yang setuju itu ada Pak, ada. Itu kaitan risiko personal perbankan dengan key control self assessment. Kaitan risiko personal perbankan dengan bukan. Key control kaitan key control dulu kan Pak, kaitan key Iya, control assessment terhadap manajemen. Ya, kaitan key control self assessment. Ya. Terhadap manajemen risiko personal di perbankan. Nah, itu apa kaitannya Pak? Pak jelaskan di situ ya. Oke Pak. Nah, jangan saya turi itu. Jadi nah, yang isinya Pak ya. Ini tetap Pak, yang 215 sama 6 ini tetap ya Iya, Pak? tetap tuh. Tetap ya. Oke. Yuk, ya. Nah, terus yang bab 3 udah oke itu Pak, bab 3 udah oke ya. Oke Pak. Nih. Ya, udah oke itu. Oke Pak. Coba desain penelitian, objek penelitian, sumber apa? Coba 3 objek penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian. Sebelum prosedur penelitian Pak, sebelum prosedur pengumpulan data, sumber data Pak, sumber data. Oh, di prosedur pengumpulan data ya. Oh, ya, di prosedur pengumpulan data di 33 ini Bapak tulis 331, enter. 331, sumber data. 332 prosedur pengumpulan data. Kalau 331 sumber data dan jenis data. Kalau 331 sumber data dan jenis data. Sumber dan jenis data Pak. Sumber dannya di setelah sumber Pak. Sumber dan jenis data. Ya itu. Pak. Ya. Judulnya sama nih Pak. 33 sama 332 jadinya. Kok sama? Beda ya, lah. Di 33 satu sumber dan jenis data. Bukan Pak. Ya beda Pak. Enggak, maksud saya, yang di data sekarang kan 33 kan prosedur pengumpulan data Pak. Iya. Di 332 juga prosedur pengumpulan data gitu Pak. Iya, berarti apa-apa menjelaskan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, ini 33 data aja. 33 data penelitian. Oke Pak. Data penelitian. Nah, itu. Iya, mantap Pak. Ya. Nih, saya kutip jurnal Bapak 2 nih. Iya, nggak apa.
Bagus Pak, makasih banyak Pak. Ini ini yang terkait dengan governance, Pak. Jadi saya kan ngejelasin itu akarnya mulai dari perbankan nih, Pak. Ini Ya. pendahuluannya. Nah, jadi sebelum Pak mulai gini Pak, sebelum Pak mulai saya jelaskan dulu pendahuluan itu ya. Jadi pendahuluan itu Ya, pertama Pak ya, isinya itu Bapak ya, memulai dari suatu cerita fenomena umum ya. Fenomena umum ya. bagaimana bagaimana pentingnya suatu manajemen operasional di perbankan itu ya. Oke, Pak. Jadi Saya fenomena umum sambil ya. catat Jadi di sini aja nggak apa-apa ya, Pak ya? ya catat Pak. Jadi di latar belakang itu menceritakan satu ya. Latar belakang itu menceritakan catatnya bukan di situ Pak, di bawah sekali, di bawah yang kertas kosong, halaman kosong aja, halaman kosong. Di halaman kosong aja Pak. Di halaman kosong lagi, halaman baru lah, halaman baru. Itu. Jadi Oh, latar halaman belakang baru, itu Pak. isinya ya, halaman sini baru, halaman baru. Oh, di situ tadi itu aja tadi Pak. Ini Oh, baru. Ya, tetap di latar belakang di isinya. proposal aja. Iya, Di proposal nanti aja lah, kalau Pak. udah selesai Pak hapus lagi. Iya, nanti kalau udah selesai Pak hapus lagi kan. Jadi latar Iya, belakang itu betul, Pak. isinya, latar belakang isinya satu, Hmm, satu ya, itu ya, Pak. menceritakan fenomena umum bagaimana pentingnya pengelolaan atau manajemen risiko personal di perbankan ya. Bagaimana pentingnya itu. Jadi Pak di sini ceritakan dulu bagaimana kondisi perbankan di Indonesia, terus perbankan Indonesia itu kenapa dia sumber pendapatan kan dari hasil operasi perusahaan, sehingga hasil operasi itu perlu dimitigasi lah dari akibat risiko personal. Cerita tentang itulah Pak. Terus bagaimana pentingnya, lihatlah berita-berita fenomena itu bisa Pak kutip dari berita di internet ya, di koran Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Terus di cerita yang kasus-kasus terjadi sekarang lah ya. Kasus terjadi Iya. sekarang Bapak bisa kutip situ, ceritakan itu. Nah, saya ceritakan itu nanti di berikutnya Bapak ceritakan juga bahwa untuk mengolah risiko personal itu apa diperlukan oleh perbankan itu. Untuk pengolahan risiko untuk mengolah risiko personal perbankan itu apa diperlukan di perbankan itu. Apa aja alat, variabel perlu diperhatikan ya dan sebagainya. Apa perlu mengolah itu, apa syaratnya lah, apa aja syaratnya untuk bisa mengolah risiko perbankan itu. Nah, setelah itu yang ketiga itu Bapak ceritakan 3 di antara banyak syarat dalam pengolahan risiko perbankan itu, salah satunya adalah KCSA. self itu. Ini itu yang ketiga itu Pak ya, yang ketiga di antara syarat dalam pengolahan risiko personal itu tidak kalah pentingnya apa? Satu ada yang Bapak teliti ini. Nah, KCSA. Nah, kenapa itu penting ya? Kenapa itu penting diperlukan dalam pengolahan risiko personal ya? Pak ceritakan di sini ya. Ya, Di Pak. sini ya. Bapak lihatlah sumber referensi dari mana ya. Nah, yang keempat Pak, yang keempat ya. Yang keempat, setelah Pak cerita tadi itu, Pak cerita ada nggak tesis hasil penelitian sebelumnya terkait dengan risiko personal ini, ya? Kemudian ada nggak terkait juga dengan KCSA ini, ada nggak? Nah, itu coba Pak lihat kalau ada, bagaimana mereka melakukan penelitian itu, hasil seperti apa dan seperti apa penekanan mereka itu. Nah, itu Pak lihat di situ, dikaji di bagian 4 ini. Sehingga di bagian kelima dengan kondisi di atas, dengan hal di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait ini untuk melihat kasus di tempat Permata Bank ya, Permata Bank di pusat. Nah, itu sih Pak latar belakang itu. Jadi sistematis kan Pak. Jadi kalau Pak udah bikin di latar belakang, tinggal Pak pindah-pindahan aja di rangka itu ya. Mana yang sudah Pak bikin ya, misal saya udah bikin misal nomor 3, wah ini taruh di 1, pindah lagi ke 3 gitu ya. Atau Pak udah bikin yang nomor 4 tapi taruh di nomor 2, pindah lagi ke urutan ke-4 supaya sistematis. Supaya sistematis Pak ya. Iya, oke Pak. Ya, sistematis ya. Nah, kemudian setelah itu baru dari latar belakang Pak. Jadi tujuan latar belakang itulah kita ingin mendapatkan identifikasi masalah dan masalah sebenarnya Pak. Oke Pak. Nah, jadi tujuan latar belakang itu untuk mendapatkan identifikasi masalah dan permasalahan penelitian Bapak di latar belakang itu.
Jadi misal dari Bapak ceritakan 1, 2, 3, 4, 5, wah dapat clue-nya, wah ternyata permasalahan permata. Jadi Bapak ceritakan juga jadi yang keenam itu Pak, yang keenam ya. Yang keenam itu penceritaan tentang Bank Permata itu. Ceritakan tentang Bank Permata. Gambaran Bank Permata sedikit Pak. Bagaimana di Bank Permata itu manajemen risiko personal seperti apa ya. Sedikit aja karena itu Pak yang panjang-panjang, pokok sekilas saja. Satu lini aja ya. Nah, dari latar belakang itulah Bapak bisa Tentang, sorry ya. Pak, itu tentang gambaran umum tentang manajemen risiko umum atau oprisnya Pak? Mana tuh gambar mana? Yang nomor 6 tadi Pak. Oh, kamu punya ini aja tentang risiko personalnya, risiko personal perbankan, manajemen bagaimana pengelolaan risiko personal di Permata ya. Kira-kira umum aja apa Bapak soalnya belum teliti lah, Bapak amati seperti apa. Betul, Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi belum mendalam misalnya, tapi terkait dengan pengelolaan risiko personal, Pak. Ya. Jangan kaitan yang lain, jangan masalah kredit macet, jangan ya. Mungkin relevan dengan Pak teliti lah. Jangan lihat juga misal posisi LDR nggak perlu ya. Dapat teliti aja. Itu oke, ya. Pak. Siap. Setelah itu baru Pak nanti identifikasi masalahnya apa. Ya. Jadi identifikasi masalah sama masalah itu beda Pak. Kualiti masalah itu misal contoh seperti masih latar belakang Pak itu. Oh enggak, itu lain. Bukan di luar latar belakang Pak. Oke. Pak. Subbabnya. Identifikasi masalah, nanti ada permasalahan penelitian, ada tujuan penelitian ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke Pak. Nah, itu. Jadi identifikasi masalah itu mungkin Bapak lebih tahu ya, saya kan nggak tahu itu, Bapak lebih tahu lah. Ya. Pak. Jadi jelas apa beda identifikasi masalah sama permasalahan. Kalau identifikasi masalah itu contoh seperti ini Pak. Misalnya contoh ya. Misalnya Bapak jalan-jalan ke Jawa Timur ya, Jawa Timur. Bapak amati ya. Oh ternyata kenapa orang banyak batuk-batuk di sini ya? Batuk itu sakit ya, atau pada sini itu dapat meninggal itu COVID kan? Iya. Bisa contoh seperti itu. Nah ini masalah itu adalah banyak orang batuk-batuk di Jawa Timur, itu masalah. Permasalahannya apa? Permasalahannya lah perumusan masalah. Kenapa? Apa yang mempengaruhi orang batuk-batuk itu? Nah, itu perumusan masalah. Ya. Berarti sama dengan root cause kalau di manajemen risiko ya berarti ya Pak ya? Iya. Akar permasalahan, penyebabnya. Jadi yang batuk-batuk itulah fenomenanya. Orang batuk-batuk nih ya. Banyak batuk-batuk di Timur, padahal di lain masih sehat-sehat aja kok. Ini kok batuk-batuk ya. Iya Pak. Nah masalahnya faktor-faktor apa saja menyebabkan orang batuk, itu contoh seperti itu. Oke Pak. Ya. Nah, itu contohnya. Itu bisa bedakan. Bapak lebih tahu Pak masalah saya, kan Bapak lebih menguasai latar belakang ya. Iya Pak. Bapak kan di Permata juga menguasai. Itu yang Bapak adukan. Jadi kalau Bapak sudah bikin tinggal masukin aja Pak. Kalau udah bikin itu tinggal aja. Nah kalau sudah selesai itu Pak, tujuan sama kontribusi penelitian kan nggak ada masalah kan, itu tujuan kan. Kalau permasalahannya tiga juga tujuannya kan. Ya, kalau permasalahan 4 juga tujuannya. Permasalahannya ada 2, tujuan ada 2. Bisa permasalahannya apakah pengaruh A terhadap B, pengaruh kesehatan terhadap batuk-batuk ya. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh kesehatan batuk-batuk, itu tujuannya. Ya. Untuk mengetahui. Jadi masalah itu tambahnya kata-kata untuk mengetahui ya. Itu jadi tujuan tuh Pak. Ya. Oke Pak. Jadi tujuannya 2, kalau masalah 2 tujuan 2 juga. Kalau kontribusi kan gampang lah ya. Kalau udah selesai masuk ke bab 2 Pak. Berarti bab 1 itu outputnya lah permasalahan Pak. Untuk mendapatkan permasalahan output bab 1. Jadi bab 1 itu untuk mendapatkan output permasalahan bab 1. Jadi kalau bab 1 sudah dapat permasalahan udah selesai itu. Maka harus nyambung tuh, ada latar belakang itu untuk mendapatkan permasalahan sebenarnya ya, latar belakang itu. Permasalahan itu Pak ya. Akan diteliti Pak ya. Iya betul Pak ya. Itu. Oke Pak. Ada perlu tanyakan nggak Pak di bab 1 ini Pak? Enggak sih Pak. Nanti saya tinggal pindah-pindahin aja karena saya udah isi sih. Iya. Iya Pak, ngerti kan Pak? Alhamdulillah ngerti Pak. Nah, nanti Pak untuk yang bab 1 ini gini, dia bab 2 itu kan Pak udah bikin tuh urutannya.
Iya. Bab 2 itu nanti minggu depan Pak, bab 1, bab 2 Pak ya. Oke, Bisa Pak. nggak Pak? Sabtu Insyaallah depan, bisa, Pak. bab 1, bab 2. Iya. Nah, kalau belum saya bab 2 nggak apa, yang mana Pak kerjakan aja dulu ya. Saya bab 2 udah, Pak. Ya nanti Pak sampaikan aja di Sabtu depan ya. Bab Iya, 2 itu oke, yang Pak. sesuai dengan urutan. Kalau saya urutan tadi itu, kalau Pak udah sesuai urutan tadi itu udah oke itu. Jadi saya tinggal menambah apa yang pertama kali pertemuan lagi ya. Saya sesuaikan. Berarti saya tinggal sesuaikan dengan yang Pak Sparta saranin tadi, yang pas daftar isi, Pak. Oh iya. Iya, benar-benar Pak. Sesuai dengan yang ini. Ya. Pak, itu kalau bab 2 itu Jadi Pak ada, ya. Nanti ada referensinya Pak ya. Ada referensi Pak. Jadi misalnya kalau Pak ngomong step kelima itu ada referensinya, kan teori Pak ya. Karena disebutnya kajian teori, ya. kalau di kajian teori berarti referensi tidak hanya satu Pak ya, ada banyak referensinya. Iya Pak. Oke, makasih Pak. Ya Pak, suara lagi mau tanyakan Pak? Ada lagi mau tanyakan? Cukup Pak Sparta. Ya, karena ini ke pertemuan pertama saya rasa sudah cukup Pak. Nanti apa tinggal nyusun bab 1, 2 dulu. Nanti bab 3 nanti aja. Bab 1, 2 dulu Pak, selesaikan dulu ya. Iya. Siap Pak. Iya. Oke Pak Suradi. Makasih banyak Pak. Stop. Sama-sama Pak Sparta. Saya stop sharing ya Pak. Ya, boleh silakan. Oke. Boleh Pak John silakan Pak John. Pak John. Oke Pak John. Pak Joni. Halo Pak John. Halo, ya. Ya silakan Pak John, silakan. Coba sharing ya, coba. Iya, silakan. Ya. Oke, halo. Halo. Coba ini bisa. Pak John di Medan atau di Jakarta nih? Di Makassar. Lagi Makassar nih. Oh, di Makassar. Lagi di Makassar, tak? Iya. Iya. Ini anak-anak lagi sakit ya. Oh, iya. Sakit apa Pak John? Iya, habis karena tipus 2 orang. Hati-hati Pak. Baju kurang nggak teratur tuh. Iya. Nggak ada mamanya kali itu Pak John. Nggak ada mama nggak teratur makan minumnya. Makanya ini harus sendiri. Ambil ini mana nih? Oh, Moser Pak John ya? Iya, kan, coba. Udah. Oke. Udah kelihatan ya? Kak. Ya. Assalamualaikum tak. Ini kan masih awal ya, kayaknya masih judul. Boleh. Tapi ya mau ini dulu mengenai judul nih. Ini kan judulnya analisa perbandingan penggunaan dana sendiri atau dana eksternal financing dalam proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran Biru. Kalau dari judul ini kira-kira gimana nih? Ini kan studi kasus tempat Pak Joni kerja kan? Ya. Gas lapangan unitisasi ini tempat proyeknya Pak Joni. Ya, proyeknya di Pepsi namanya, di Pertamina. Oh ya, jadi kalau perbandingan penggunaan dana itu sendiri atau eksternal itu ada kita bandingkan aja mana yang paling yang paling menguntungkan dari segi biaya cost of-nya, kemudian dari sisi pelunasannya jadi ini terkait dengan cash flow project ya. Cash flow project nanti ada simulasi cash project kalau dia menggunakan dana sendiri, kemudian simulasi cash flow project atau dia dana eksternal. Oh gitu tuh, ya. Nah, makanya kira-kira judulnya boleh nggak kayak gini? Boleh, nggak apa-apa judul, nggak apa. Dan begini proyek. Yang penting Pak Joni itu nguasai. Jadi bayang saya itu ada nanti bayangnya lah. Ya kan proyek itu dulu awalnya pelaksanaannya 2007. Ya. Halo, ya. Ya, terus Pak. Ya, lanjut. Terus. Gimana tadi Pak Joni? Ini ini proyeknya udah di awal proyek itu dari tahun 2018 ya. Jadi sebetulnya di tahun 2019 pertengahan itu udah akhirnya keputusan yang ambil itu pakai financing. External financing. Gimana? Ya pakai external financing jadinya ya. Proyek berapa tahun umur proyeknya?
proyek. Jadi kemarin tuh proyeknya mulai. Jadi proses proses analisa dana ini udah mulai dari tahun 2017 sampai 2018-an ya, 19 ya. 19 awal ya. Proyek udah jalan tuh, udah jalan proyek belum? Yang udah jalan sekarang ini, udah proyek financingnya udah jalan. Enggak, proyeknya jadi, jalannya kapan? Proyek GTB ini kapan jalannya? Kalau proyeknya kemarin tuh udah mulai di awal 2019 sih. 2019. Kemudian penentuan dananya kapan? Penentuan dananya, sumber dana kapan? Penentuan sumber dananya? Ya 2018-17 udah mulai lagi waktu itu udah mulai pembahasan mengenai penggunaan dana, apakah dananya dari mana, apakah eksternal atau internal kan gitu. Itu 2019 keputusannya apa? Keputusannya apa itu? Keputusannya akhirnya dipakai external financing, pakai pinjaman luar negeri. 2019 itu? Sebentar. Ya, jadi 2019 pertengahan di Juni 2019 itu udah disetujui proyeknya pakai external financing. Oh, jadi gini, jadi begitu proyek jalan sudah ada keputusan menggunakan external financing. Ya, oke, ya. Memang terus sekarang di awalnya kan dilakukan analisa apakah waktu awalnya dilakukan analisa apakah cocok dipakai dana sendiri atau ini kan tadi dilakukan analisa apakah dipakai dana sendiri atau pinjaman kan gitu. Iya. Kira-kira judul ini boleh nggak atau bisa nggak jadikan tesis? Ini kita melihat ini kan sesuatu yang sudah terjadi ya, Ya. Berarti kita melihat analisis penggunaan dana eksternal sama dana internal dan eksternal pada proyek GTB ya. Analisis penggunaan dana eksternal sama internal proyek GTB pada proyek GTB ya. Nah nanti maka saya bilang tadi itu kan kalau teori kan ada dua sumber dana itu ya, sumber dana. Ada teori bagaimana kita menilai sumber dana eksternal sama internal itu seperti apa, harus ada simulasi. Nah kemudian diterapkan di kasus-kasus menggunakan sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal itu apakah sudah sesuai apa enggak prosedur penetapannya itu dilihat sekali apakah proses penentuan sumber dana eksternal itu sudah sesuai apa enggak ya. Ya karena ini kan gini, karena ini perusahaan negara kan punya milik negara nih. Ada juga yang mengatur tuh aturan pemerintah juga ada sih. Apakah dengan dulu Pak John, ya. Okay. Jadi tujuan kita lah menganalisis apakah penentuan dana eksternal untuk GTB sudah tepat atau belum, ya. Kan dia sudah putuskan eksternal tuh sudah tepat atau belum. Sudah tepat atau belum itu makanya kita analisis. Kan teorinya bisa eksternal sama internal itu teorinya, bisa eksternal bisa internal kan. Dilihat di proyek ini apakah sudah tepat atau belum. Nah, kita lihat bagaimana penerapan di GTB mulai dari proses penentuannya, dasar pemikirannya apa, menunjukkan dasar keputusannya, sampai dia putuskan sumber dana eksternal. Kemudian berjalan proyek seperti apa. Nah, kemudian yang kedua Pak John simulasikan kalau dia menggunakan dana internal gimana kondisinya. Lebih baik itu buruk dibandingkan sudah diterapkan dana eksternal itu. Setelah itu baru dibandingkan hasilnya. Peringkat hasilnya yang baik mana? Oh ternyata yang baik misalnya dana internal karena eksternal itu gini tentu. Atau mungkin hasil analisisnya mungkin yang baik dana eksternal, berarti sudah tepat keputusan GTB itu aja. Apa dampak dana eksternal itu apa dampaknya? Itu sistematika seperti itu. Boleh ya? Ya betul boleh maksudnya walaupun kita menerapkan teori mengenai sumber dana untuk proyek ya. Jadi kita coba menganalisis proyek sudah jalan ini apakah proses keputusan dalam menentukan dana eksternal sudah tepat atau belum. Kita lihat bagaimana prosesnya gimana itu di bab 4 nanti itu di bab 4 bagaimana prosesnya. Seperti habis itu dianalisis kalau proses menggunakan internal seperti apa, bandingkan hasil dengan internal yang Bapak Jun bikin sama eksternal Bapak Jun bikin dengan eksternal dianya itu. Oke. Mana kalau seandainya ternyata hasil yang satu teori itu lebih bagus dibanding teori, kenapa bagusnya, dampaknya kemana gitu, itu aja. Ya. Maka nama judulnya analisis
analisis penggunaan dana eksternal internal pada proyek JTB. Ya. Betul, analisis boleh kan? Nggak masalah, boleh aja. Yang penting jangan bikin paper, harus kuat literatur, dicari literaturnya kan. Terus jangan bikin paper kan nggak ada referensi ya. Terus kalau pembahasan harus detail angka-angka juga, proses detail nanti ya. Ada simulasi Pak John bikin proyeksi keuangannya kalau menggunakan dana eksternal, internal seperti apa, proyeksi yang Satori. Dibandingkan yang telah diterapkan dibandingkan telah terapkan di JTB itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Bapak kaji si kasus membandingkan implementasi teori dengan praktek yang ada, itu aja. Terus kenapa perbedaan dampaknya kemana, itu isinya. Ada perbaikan seperti apa ke depan itu proyek JTB supaya lebih baik gitu. JTB itu masih jalan sekarang, masih jalan. Nah, udah itu ya. Karena pinjamannya tuh juga 10 tahun jangka waktunya. Iya. Itu aja Pak John ya. Ya, oke. Ya. Dulu waktu metode apa komentar dosennya? Boleh sih waktu di ini bagus katanya, enggak apa-apa lanjut aja katanya. Iya, iyalah ya. Jadi ya. Ini studi kasus nih. Jadi judulnya itu analisis penggunaan dana eksternal pada proyek JTB. Analisis penggunaan dana eksternal pada proyek JTB, suatu studi kasus ya. Nah, analisis penggunaan dana eksternal pada proyek dana eksternal dan sendiri itu nggak usah lah. Dan penggunaan dana eksternal, ini penggunaan dana eksternal pada proyek pengembangan itu ya. Pengembangan jimbaran tiung biru, gas lambang ionisasi jimbaran tiung biru. Itu setelah tutup kurung itu strip. Setelah tutup kurung. Strip. Suatu pendekatan kasus. Suatu pendekatan kasus. Pada Pertamina, di PT Pertamina. Pada PT Pertamina apa tuh, cabang apa? Jadi di namanya tuh ini Pertamina EP Cepu nih. Pertamina EP Cepu pada Pepsi ya. Iya. Pak Jun yang tahu tuh ya. Ada itu aja. Ya. Oke, itu aja ya. Analisis pada proyek pengembangan suatu pendekatan kasus pada Pepsi. Ya udah. Oke, itu aja ya. Udah itu aja. Iya. Nah. Ya udah, sebenarnya saya masih bingung mengenai judulnya apakah masuk atau tidak gitu. Kalau terlanjur nanti diolah. Coba Pak Jo nanti harus dalam analisisnya ya. Oke. Ini kan pekerjaan Pak Joni nih. Pekerjaan Pak Joni pasti tahu lah ya. Ya. Oke, nanti Bapak lah. Nanti dibantu lah. Bisa kalau udah ada saya juga. Oke. Ya. Udah ya. Apalagi Pak Joni mau tanyakan. Ya, sementara itu karena masih awal sih. Iya, oke. Ya Pak Joni ya. Iya. Ya, masih banyak Pak John. Masih Pak Parta. Yo, selamat bersenang-senang di Makassar ya. Ini seminggu ini saya rumah sakit, seminggu di rumah sakit nemanin anak. Aduh, kacau. Ya, benar. Ya mungkin saatnya Pak Joni nemanin anak, selama ini sibuk kerja kan. Suryadi itu ini 8 sampai kena hukum tuh. Punan. 8 sampai angkatan juga tuh. Iya. Pak Suryadi angkatan berapa Pak Suryadi? 8 sampai. Angkatan Pak Suryadi. Iya, kampus Pancasila. Kampus Pancasila. Berarti seumur apa 3 itu ya? Iya, semua kan. Oh, seumur ya. Iyalah, seumur gua lelok salah ya. Iya. Ya Pak Sur ya. Oke, Pak. Ya Bapak masih kerja Pertamina, apa di bank masih kerja? Masih, Pak. Mau berapa pensiun di situ? Enggak, aku sebenarnya dulu capek 2 tahun. Kamu sekolah di lab school yang di Padang, Pak. PPSP IKIP tuh. Tahu, Pak? Oh, itu ya. Yang di Tawai di IKIP. Iya. Kamu sangkatan Mau berapa pensiun itu? Tahun besok, Pak. Oh, tahun depan ya. Iyalah. Ya Pak Suryadi ya. Ya, sama-sama Pak Parta. Makasih banyak. Pak ya. Assalamualaikum Pak ya. Izin keluar dulu. Ya, silakan. Ya Pak. Makasih Pak. Iya. Makasih ya. Assalamualaikum Pak. Ya Pak Sur.
Yuk, Masuk pamit ya. Yuk, sama-sama. Iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Susi, silakan Mbak Susi. Halo Mbak Susi. Susi, halo. 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 Iya Bapak. Iya Bapak, sebentar. Halo. Iya Silakan buka Bapak. videonya. Gimana Halo, Mbak Susi? Bapak. Ya, Halo. halo, buka videonya. Iya Bapak, sebentar nih sinyalnya. Halo. Iya Pak. Iya, buka Halo, Pak. videonya. Halo. Iya Pak. Iya. Sinyalnya jelek. Bentar ya Pak. Ini udah kedengaran kok suaranya. Udah dibuka kok Pak, videonya udah dibuka. Udah kedengaran suara. Halo, udah kedengaran suaranya. Oh iya Pak, sebentar Pak lagi share screen. Video buka Mbak Susi. Bentar ya Pak, kok nggak bisa share screen ya Pak? Oh bisa. Bisa lah, oke kamu. Udah Pak, udah dibuka kok Pak dari tadi. Apa sinyalnya? Sinyalnya jelek. Jelek banget. Oh. Malah live mana?